Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya merupakan ibu rumah tangga. Berawal dari tahun 2012, alhamdulillah saya telah dikaruniai anak perempuan. Setelah 5 tahun berjalan, tepatnya pada tahun 2017, alhamdulillah saya dinyatakan positif hamil. Namun sayangnya setelah berjalan pada usia kandungan 2 bulan, saya mengalami keguguran. Tepatnya pada dini hari saya merasakan perut bawah itu sakit banget sampai berkeringat dingin. Langsung suami saya mengajak saya untuk ke dokter spesialis, ke OB/GYN yang waktu anak saya pertama lahir. Di situ saya di USG dan itu melalui USG transvaginal. Di situ saya dinyatakan keguguran karena dilihat dari USG anak saya sudah tidak bisa diterselamatkan. Dari situ saya dirujuk ke rumah sakit yang terdekat dari rumah. Setelah sampai di rumah sakit terdekat, saya dinyatakan harus cepatnya melakukan tindakan kuret. Setelah selesai tindakan kuret, ya pasti perasaan saya sangat sedih dan trauma gitu. Setelah setahun berjalan, tepatnya di tahun 2018, ternyata saya dinyatakan positif hamil kembali. Lalu setelah berjalan waktu sampai 2,5 bulan, saya mengalami kontraksi lagi gitu. Perut bawah sakit, kram, tapi tidak pendarahan. Karena otomatis suami saya khawatir lah. Langsung saya dilarikan lagi ke rumah sakit terdekat. Sudah sampai di rumah sakit, saya menjalani USG kembali lewat transvaginal dan dinyatakan hamil di luar kandungan dan harus menjalani tindakan operasi. Pada saat itu saya harus merasakan lagi rasa kehilangan dan trauma kembali karena harus mengalami tindakan pengangkatan janin saya. Setelah 6 bulan berjalan dan di tahun yang sama saya dinyatakan positif hamil kembali. Saya merasa kaget, senang, trauma, takut kejadian seperti keguguran yang sebelumnya gitu. Selama trimester pertama itu berjalan sampai usia kandungan 2,5 bulan, ternyata saya mengalami kontraksi yang seperti keguguran sebelumnya. Tapi yang saat ini keadaannya tuh parah, ngedrop. Saya sempat hampir pingsan. Saya dilarikan ke IGD, udah masuk ruang IGD, ternyata saya drop dan pingsan gitu. Sudah pingsan, ini kata suami saya. Dalam keadaan pingsan itu saya langsung di USG dan dokter lagi-lagi menyatakan janin yang saya kandung tidak bisa terselamatkan karena lagi-lagi saya hamil di luar kandungan dan kondisinya sudah meledak di dalam gitu. Sudah itu dokter menyarankan untuk kembali operasi untuk pengangkatan janin. Dan ini yang lebih parahnya, saluran tuba Fallopi saya harus diangkat yang sebelah kiri karena itu sudah dinyatakan rusak. Semenjak itu saya menjadi sangat trauma melihat ibu-ibu yang sedang hamil. Saya sempat drop, bukannya tidak mau merasakan kebahagiaan, tapi saya merasa sedih di dalam hati gitu karena terus berulang keguguran. Kenapa saya tidak melakukan KB? Karena sudah beberapa KB yang saya lakukan sampai KB IUD pun itu tidak cocok. Setelah berjalan 7-8 bulan dari kejadian itu, tepatnya pada tahun 2019, alhamdulillah saya dan ibu saya bisa melaksanakan umroh. Dalam kesempatan itu saya meminta pada Allah supaya bisa mendapatkan keturunan. Setelah berjalan 1,5 tahun setelah umroh, alhamdulillahnya lagi saya dinyatakan positif hamil kembali. Rasa senang sama trauma itu pasti bergejolak di dalam hati. Saya mencoba berpikiran positif dan cek ke OB/GYN saya kembali. Ternyata di situ dokter menyatakan bahwa kandungan saya itu kehamilan kosong.
soalnya janinnya belum juga terlihat. Dokter menyarankan saya harus dikuret kembali. Dari situ saya sangat sedih, sehancur-hancurnya gitu. Minggu ke-9 saya udah janji sama obgyn saya untuk menjalani proses kuret. Tapi sebelum tindakan kuret kan saya harus di USG dulu. Pas di USG, dokter ditemani suster, dan suster melihat USG itu di kantong kehamilan saya terdapat janin. Pas dicek, alhamdulillah ternyata janinnya sehat dan sudah ada detak jantungnya. Dan alhamdulillah kehamilan saya yang kelima ini diberikan kelancaran, kesehatan, sampai bayinya dilahirkan ke dunia dengan keadaan sehat, selamat, dan tidak kurang satu apapun. Dan saya sangat bersyukur karena doa yang saya panjatkan ternyata dikabulkan oleh Allah. Pesan-pesan saya untuk ibu-ibu pejuang garis 2, jangan pernah lelah untuk berdoa, jangan pernah patah semangat, karena yakin kalau sudah waktunya Allah akan memberikan di saat yang tepat.